Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan membahas tentang perjuangan merebut Irian Barat. Dipersembahkan oleh sesuai hasil perundingan konferensi meja bundar, Irian Barat seharusnya diserahkan setahun sejak ditandatanganinya konferensi meja bundar pada tahun 1949. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, masalah Irian Barat belum segera terselesaikan. Hingga akhirnya pemerintah mengambil berbagai upaya, diantaranya melalui diplomasi dan juga melalui konfrontasi. Melalui upaya diplomasi, masalah Irian Barat dibawa dalam sidang Majelis Umum PBB. Sekjen PBB Yutan mengirim Duta Besar Amerika Serikat Elwood Banker untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat. Elwood Banker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Hal ini mengecewakan pemerintah Indonesia yang menganggap PBB tidak bersikap tegas terhadap masalah Irian Barat. Selain itu, masalah Irian Barat dibicarakan dalam konferensi Asia Afrika, dan Indonesia mendapat dukungan penuh dari negara yang hadir. Pada tanggal 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai salah satu dari 23 provinsi dengan ibu kota Soekarno di Tidore. Zainil Abidin Syah dipilih sebagai gubernur pertamanya. Pada tanggal 8 Februari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Upaya selanjutnya dilakukan dengan konfrontasi ekonomi. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan memboikot kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan Belanda dan menasionalisasi berbagai perusahaan milik negara di Indonesia. Upaya selanjutnya adalah konfrontasi militer. Indonesia mempersiapkan kekuatan militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peperangan dengan Belanda. Salah satunya adalah dengan membeli senjata dari Uni Soviet. Adapun Belanda segera mengirim kapal perangnya Karel Doorman untuk menghadapi Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan 3. Persiapan untuk mobilisasi umum. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala. Operasi pembebasan Irian Barat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap infiltrasi, yang merupakan tahap memasukkan pasukan TNI ke dalam wilayah Irian Barat untuk menguasai wilayah Irian Barat secara perlahan dan tersembunyi. Tahap ini dilakukan hingga akhir tahun 1962. Selanjutnya, tahap eksploitasi, yang merupakan tahap serangan terbuka terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Tahap ini dilakukan hingga akhir tahun 1963. Selanjutnya, tahap konsolidasi yang merupakan tahap menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah Irian Barat. Tahap ini dilakukan sejak awal tahun 1964. Hingga perjuangan pengembalian Irian Barat akhirnya berhasil mendesak Belanda untuk duduk bersama Indonesia. Hasilnya adalah Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang berisi 1. Kekuasaan Irian Barat akan diserahkan kepada UNTEA atau United Nations Temporary Authority.
Kedua, akan diadakan pepera atau penentuan pendapat rakyat di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat secara resmi diserahkan kepada Indonesia. Kekuasaan ditandai dengan pengibaran bendera Juntea bersama bendera merah putih. Selanjutnya, PBB menurunkan pasukan UNSF atau United Nations Security Force di bawah pimpinan Jenderal Said Udin Khan dari Pakistan untuk menjaga keamanan di Irian Barat. Dan pepera atau penentuan pendapat rakyat diadakan sejak tanggal 14 Juli 1969 sampai 2 Agustus 1969 di Jayapura. Hasil pepera menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Irian Barat menginginkan tetap bergabung dengan Indonesia. Hasil pepera disahkan PBB pada tanggal 19 September 1969. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.